Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita bersama-sama ada di Khotbah Minggu bersama Boksu Willy. Dan tema Khotbah Minggu ini adalah campur tangan Tuhan. Apa itu campur tangan Tuhan? Apakah saudara hari-hari ini merasakan ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kamu? Mari kita bahas. Roma 8 ayat ke-28 firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi Rasul Paulus, kebenaran ayat firman Tuhan ini merupakan keyakinannya yang sangat amat dalam. Pengakuan akan ayat ini muncul dari seseorang yang hidupnya penuh dengan berbagai pergumulan dan pergolakan. Itulah Paulus. Dan kunci untuk mengerti ayat ini adalah bagian kalimat yang tidak boleh terlepas dari konteks ini, yaitu bagi mereka yang mengasihi Allah dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Boleh katakan amin? Pertanyaan saya, apakah saudara mengasihi Allah? Yang kedua adalah apakah saudara terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Apakah saudara sedang berjalan di atas panggilan saudara saat ini? Nah, ayat nas ini menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Artinya, selalu ada campur tangan Tuhan dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Tapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Nah, Roma 8 ayat ke-28 ini merupakan janji Tuhan bagi semua orang percaya. Katakan amin. Mereka yang hidup bagi Kristus. Bukan orang yang mengaku percaya, tetapi hidup dengan mengejar rencana hidup mereka sendiri tanpa melibatkan Tuhan. So, hari ini saudara harus bertanya sama dirimu, apakah saudara melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kamu? Segala sesuatu dalam hidup ini tidak luput dari perhatian Tuhan. Untuk itu, belajarlah mengucap syukur dalam hidup ini. Setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup yang beraneka ragam. Mulai dari yang menyenangkan, indah, manis, sampai kepada yang pahit, getir, dan menyakitkan. Banyak di antara kita yang ketika dihadapkan pada pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mengenakan seperti masalah lah, ujian lah, kegagalan lah, penderitaan lah, tekanan hidup lah, kesengsaraan, bahkan sakit penyakit, krisis, dan sebagainya, maka mereka cenderung memiliki respons negatif. Mereka seringkali begitu mudah kecewa, putus asa, marah, mengeluh, dan bahkan bersungut-sungut. Hati-hati dengan sikap kamu. Justru sikap-sikap yang demikian akan menjadi musuh terbesar dan penghalang utama untuk kita berjalan dalam tujuan Tuhan bagi hidup kita. Padahal ada kalanya Tuhan memang memakai peristiwa-peristiwa yang menurut penilaian kita sebagai hal yang buruk tersebut sebagai cara dan sarana untuk membentuk, mempersiapkan, dan menggenapkan rencananya bagi saudara dan saya. Jika masalah, ujian, atau penderitaan itu seizin Tuhan, maka hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena. Iman pun tidak bekerja secara maksimal. Bahkan mungkin doa pun jarang atau tidak pernah kita lakukan sama sekali. Karena kita merasa toh tanpa doa, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menyertai, atau pergi pulang dengan selamat dan sebagainya. Hati-hati terhadap sikap ini, saudara. Nah, sekarang kita belajar yuk dari satu kisah yang bagus sekali menurut saya, yaitu kisah seorang Yakub, di mana Tuhan menyertai Yakub luar biasa, dan dia bisa merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam mengatasi masalahnya dengan seorang Esau. Kejadian 33 ke-4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Di dekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ketika Yakub hendak bertemu dengan Esau, dia takut sekali, saudara. Bahkan dia stres karena harus bertemu dengan saudaranya. Yakub teringat bagaimana dulu dia pernah menipu abangnya itu. Meski Yakub sudah memasang strategi untuk menemui abangnya, tetap saja dia tidak yakin, dia ragu-ragu. Akhirnya Tuhan menolong Yakub. Tuhan menunjukkan campur tangannya buat seorang Yakub. Pertemuan Yakub dan Esau merupakan salah satu saat yang begitu indah dan mengharukan seperti yang dituliskan di dalam Kejadian 33 ayat ke-4. Nah, ini semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Amin. Saudara, selalu ada campur tangan Tuhan bagi orang percaya. Katakan amin. Nah, kisah ini mengajak kita untuk belajar dan meyakini bahwa meski pergumulan begitu berat, tetapi Tuhan menyertai. Kita akan hidup berkemenangan.
Dengan penyertaan Tuhan, akhirnya semua pergumulan akan terselesaikan dengan baik dan membawa damai. Yakinlah pada dirimu bahwa Tuhan selalu besertamu. Yakinlah pada dirimu bahwa selalu ada campur tangan Tuhan. Katakan amin. Saat kita dihadapkan dengan masalah yang berat, kita merasa tertekan karena rasa takut ataupun rasa khawatir yang begitu mendalam. Walaupun banyak gunung pergumulan, tetapi Tuhan mampu membawa kita melewatinya dengan penuh kemenangan. Tidak selalu gunung pergumulan diratakan atau ditiadakan Tuhan. Tetapi yang jelas, Tuhan memberikan kekuatan saat ujian hidup itu datang. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Di dalam Tuhan selalu ada harapan dan jalan keluar atas masalah hidup kita. Menempuh jalan hidup dengan cara Tuhan selalu berujung damai dan sukacita. Kunci dan syaratnya adalah kita berserah kepada Tuhan dan melakukan apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Mazmur 37 ke 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Katakan amin. So Tuhan sudah pasti akan bertindak jika saudara dan saya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita tidak putus asa dalam menghadapi masalah kita sebesar apapun. Kita mau melangkah dengan keteguhan karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dia berkuasa atas dunia. Dia berkuasa atas seluruh hidup kita. Seluruh makhluk tunduk di bawah kendali Tuhan. Mari kita dengan tidak jemu-jemu memohon pertolongan daripada Dia. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dengan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Nah, hal ini bukan berarti Tuhan tidak tahu masalah kita, sehingga perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Akan tetapi, permohonan ini adalah bentuk kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita hidup hanya karena pemeliharaan Tuhan. Kita hidup karena selalu ada penyertaan dan campur tangan Tuhan. Dengan demikian, kita dapat dengan penuh damai menjalani kehidupan ini. Kita bisa lebih fokus melakukan tanggung jawab kita. Kita tidak perlu gelisah akan hal-hal yang di luar kendali kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami percaya selalu ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi hamba-Mu dan semua orang yang mengikuti khotbah online ini. Bapa, terima kasih. Biarlah kami hidup bergantung kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami terlebih percaya Tuhan pasti bertindak. Tuhan kuatkan setiap kami agar badai, persoalan, masalah apapun yang harus kami hadapi, kami tetap percaya bahwa selalu ada campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.